Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Steven G dengan NIM 2401010202019 akan mempresentasikan UTS Komunikasi Data dan Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Dr. Ucuk Darus Salam dari kelas Sistem Informasi 303 Ganjil 2025-2026. Soal pertama, prinsip kerja komunikasi data dalam jaringan komputer. Bersumber dari bab 1 Data Communication dan bab 2 Protokol Arsitektur Komunikasi Data menurut William Starling terjadi melalui 3 komponen, source, transmitter, dan destination. Data dari sumber diproses oleh transmitter untuk diubah menjadi signal, kemudian dikirim lewat media transmisi menuju receiver yang mengembalikan sinyal menjadi data asli. Starling menekankan bahwa komunikasi data selalu melibatkan beberapa elemen utama, yaitu message, informasi yang dikirim sender, lalu sender dan receiver, yaitu pengirim perangkat dan penerima. Kemudian ada transmission medium, yaitu jalur komunikasi seperti kabel atau wireless. Kemudian ada protokol, yaitu aturan pertukaran data. Dalam prosesnya, menurutnya, data harus dikelola melalui protokol arsitektur untuk menyatikan load control, error control, sequencing, dan addressing. Starling juga menyatakan bahwa pengiriman data untuk berlangsung simplex, half duplex, atau full duplex tergantung arah transfer datanya. Easy next. Yang kedua, jenis dan cara topologi kerja topologi dasar jaringan. Yang pertama bersumber dari bab 11 LAN arsitektur bagian topologi. William Starling menjelaskan beberapa topologi LAN, yaitu A. Bus topologi. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Data bergerak sebagai sinyal di broadcast sepanjang kabel. Keuntungannya yaitu murah, sederhana. Kemudian kelemahannya, satu kabel putus maka seluruh jaringan akan down. Selanjutnya ada star topologi. Semua perangkat terhubung ke switch atau hub di pusat. Switch meneruskan frame ke tujuan. Keuntungannya yaitu memudah pemeliharaannya, namun kelemahannya adalah pusat jaringan switch menjadi single point of failure. Easy next. Yang C, ring topologi. Perangkat tersusun melingkar. Data mengalir melalui token passing. Keuntungannya adalah alur data terkontrol. Kelemahannya jika salah satu node bermasalah, seluruh ring terpengaruh. D. Tree and mesh. Starling menjelaskan bahwa banyak LAN modern memakai topologi tree atau partial mesh, terutama untuk jaringan skala besar seperti kampus atau perusahaan. Berikutnya, jenis media transmisi pada physical layer serta kelebihan dan kekurangannya. Menurut bab 4, transmission media dalam buku William Starling, terdapat beberapa jenis media fisik yang digunakan dalam komunikasi data. Media pertama adalah twisted pair, baik UTP maupun STP, yang banyak digunakan pada jaringan LAN modern dan mampu mendukung kecepatan hingga beberapa gigabit. Media ini memiliki kelebihan berupa biaya murah, pemasangannya mudah, dan sifatnya yang fleksibel, namun memiliki kekurangan, yaitu rentan terhadap interferensi serta jarak transmisinya terbatas. Lalu media kedua adalah koaksial kabel yang pernah populer pada LAN generasi awal. Kabel ini lebih tahan terhadap gangguan dibanding twisted pair, tapi bentuknya lebih tebal dan kurang fleksibel untuk pemasangan. Berikutnya. Kemudian media berikutnya adalah fiber optik, yaitu media yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan data. Fiber optik menawarkan bandwidth sangat tinggi, jarak transmisi yang jauh, serta ketahanan terhadap noise elektromagnetik. Meskipun biaya pemasangan lebih mahal dan instalasinya lebih rumit, selain kabel, Starling juga menjelaskan wireless transmission sebagai bagian dari unguided media yang mencakup Wi-Fi, gelombang radio, dan microwave seperti yang kita gunakan saat ini. Media nirkabel memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang sangat tinggi karena tidak memerlukan kabel. Namun kelemahannya adalah lebih rentan terhadap gangguan sinyal dan memiliki risiko keamanan yang lebih besar dibanding media kabel. Baik, berikutnya. Definisi OSI layer dan proses data yang terjadi. Menurut William Starling dalam pembahasan arsitektur protokol,
Model OSI merupakan kerangka 7 lapisan yang menjelaskan bagaimana data dikirim dan diproses dalam jaringan komputer. Pada model ini, data dari aplikasi bergerak turun dari lapisan tertinggi ke lapisan terendah sebelum ditransmisikan, lalu naik kembali dari sisi penerima. Prosesnya dimulai dari application layer, tempat aplikasi seperti web browser atau email menggunakan layanan jaringan. Setelah itu, data diteruskan ke presentation layer yang bertanggung jawab terhadap format data, termasuk enkripsi, deskripsi, kompresi, dan konversi karakter. Selanjutnya, session layer telah mengatur pembentukan, pemeliharaan, dan penghentian sesi komunikasi antar dua perangkat. Berikutnya, lalu data memasuki transport layer, lapisan yang sangat penting karena menangani segmentasi data, kendali aliran, pengendalian kesalahan, serta memastikan data sampai secara lengkap. Setelah itu, network layer menentukan alamat logis dan rute terbaik bagi paket agar capai tujuan. Pada data layer link, data dikemas menjadi frame dan dilengkapi pemeriksaan kesalahan untuk setiap hop. Terakhir, ada physical layer mengubah bit menjadi sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio sesuai media yang digunakan. Model OSI ini menjelaskan bagaimana proses pengiriman data berlangsung secara berurutan dan terstruktur dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Baik, next. Untuk fungsi protokol dan pada setiap OSI layer. Nah, izin menjelaskan dalam buku Stallings, protokol digambarkan sebagai aturan yang mengatur komunikasi antar perangkat pada setiap lapisan OSI. Pada application layer, protokol seperti HTTP, FTP, dan SMTP menyediakan layanan langsung bagi pengguna untuk melakukan pertukaran data. Di presentation layer, protokol dan standar seperti SSL dan TLS serta berbagai format encoding membantu memastikan bahwa data dapat ditampilkan dan ditransmisikan dengan aman serta dalam format yang sesuai. Pada session layer, protokol seperti NetBIOS dan PPTP mengatur pembentukan serta sinkronisasi sesi komunikasi. Pada transport layer, protokol utama meliputi TCP yang memberikan pengiriman data andal dan terurut, serta UDP yang menyediakan pengiriman cepat tanpa mekanisme pemulihan kesalahan. Kemudian ada network layer menggunakan protokol seperti IP untuk pengalamatan dan ICMP untuk pesan kendali jaringan, serta OSPF atau BGP untuk routing. Izin next untuk berikutnya. Nah, lalu berikutnya pada data layer link, protokol seperti Ethernet, PPP, dan VLAN menentukan bagaimana frame dibentuk, bagaimana perangkat diidentifikasi melalui MAC address, dan bagaimana data dikirim antar node lokal. Sementara itu, physical layer tidak menggunakan protokol dalam arti tradisional, namun memiliki standar seperti 802.3 dan 802.11 yang mengatur jenis signal, tegangan, modulasi, dan karakteristik media fisik. Protokol di setiap layer bekerja sama secara hierarkis agar komunikasi berjalan efektif dan dapat diandalkan. Lalu berikutnya. Lalu berikutnya ada kesimpulan, yaitu sekian, terima kasih, yaitu seluruh materi tentang komunikasi data, topologi jaringan, media fisik, OSI layer, dan protokol telah dijelaskan dari cara ringkas berdasarkan isi buku William Stallings. Nah, buku komunikasi data ini adalah referensi klasik tentang dasar-dasar komunikasi data dan jaringan komputer, menjelaskan cara data dikirim di perangkat dalam berbagai media transmisi, contohnya kabel atau nirkabel, dengan komponen utama seperti sumber, pengirim, penyedia, penerima, dan tujuan, serta membahas model jaringan dan standar yang relevan, menjadi materi penting untuk pemahaman konsep jaringan dan transmisi data digital dari dasar hingga lanjutan. Nah, buku ini menekankan banyak pentingnya protokol arsitektur, layering, dan media transmisi sebagai fondasi jaringan komputer.
Nah, buku ini bisa dijadikan sebagai referensi kita. Terima kasih atas bukunya, Bapak. Lalu terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.